3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam acara Lomba Debat Bahasa Indonesia. Yang terhormat, Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati, moderator dan hadirin sekalian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Horisa Zukriviana Pabila Sangatunasi dari SMA Negeri 1 Godong, Kabupaten Grobogan. Di sini, saya sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi atau tim pemerintah. Pada kesempatan kali ini, saya hendak menyampaikan pendapat dari tim pemerintah untuk mosi yang telah disampaikan oleh moderator. Sebelum itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan mosi pada round 1 ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Bapak dan Ibu Dewan Juri, serta hadirin sekalian, di sini saya akan memberi batasan pada mosi, menjelaskan kata kunci, mengutarakan dasar argumentasi dan kesimpulan dari tim pemerintah. Agar pembicaraan kita ini terarah, maka saya selaku pembicara pertama dari tim pemerintah membatasi latar dari 6 kata kunci yang menjadi dasar argumen kami, yaitu dari tim pemerintah. Pertama, penerimaan. Kedua, mahasiswa baru. Ketiga, tes. Keempat, talenta bawaan. Kelima, hasil nilai. Dan yang terakhir adalah tes akademik. Dari kata kunci pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerimaan adalah proses menerima sesuatu. Kedua, kata kunci mahasiswa baru. Menurut informasi yang dikutip dari http Lontar UI, mahasiswa baru adalah status yang disandang oleh mahasiswa di tahun pertama kuliah setelah lulus dari sekolah menengah atas. Ketiga, kata kunci tes. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tes adalah ujian tertulis, lisan, ataupun wawancara untuk mengetahui kemampuan, pengetahuan, bakat, dan kepribadian dari seseorang. Keempat, kata kunci talenta bawaan. Talenta atau yang biasa disebut dengan bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibanding dengan orang lain. Namun hasilnya justru akan lebih baik. Sedangkan bawaan adalah sejak lahir. Maka dapat diambil dari kata talenta bawaan adalah kemampuan dasar seseorang yang sudah ada dari lahir. Kelima, kata kunci hasil nilai. Hasil nilai adalah sesuatu yang didapat dari proses pengujian. Dan kata kunci terakhir adalah tes akademik. Tes akademik adalah tes psikologi yang dapat mengungkapkan apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual. Kesimpulan dari 6 kata kunci tersebut adalah penerimaan mahasiswa baru didasarkan dari talenta ataupun bakat yang dimiliki dan tidak hanya didasarkan dari hasil nilai ataupun tes akademik. Bapak Ibu Dewan Juri dan hadirin sekalian, kesimpulan dari 6 kata kunci tersebut adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru didasarkan dari tes talenta atau bakat yang dimiliki dan tidak hanya didasar dari hasil nilai atau tes akademik.
Bapak Ibu Dewan Juri, saya sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi setuju dengan mosi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan talenta bawaan dan bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Hal ini karena kemampuan setiap orang berbeda-beda, dan hasil nilai atau tes akademik tidak bisa menjadi sebuah patokan atau tolak ukur untuk penerimaan mahasiswa baru. Bisa dilihat dari tujuan mosi tersebut, yaitu seiring berjalannya waktu, kebutuhan seorang siswa untuk mengetahui jurusan kuliah yang tepat baginya semakin meningkat. Hal tersebut menjadi modal dasar dari seorang siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi jenjang kuliah. Yang menjadi pertanyaan saat ini, mengapa banyak siswa yang bingung memilih jurusan kuliah? Apa yang membuat mereka bingung? Jawabannya sederhana, yaitu karena siswa belum mengetahui secara pasti bakat dan minatnya. Bakat merupakan karunia ataupun anugerah yang diberikan Tuhan sejak lahir. Minat merupakan kecenderungan hati untuk menyukai sesuatu hal. Terkadang, bakat dan minat tidak sejalan. Ada orang yang berbakat di suatu bidang, tapi dia tidak memiliki minat. Begitupun juga sebaliknya. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengetahui bakat dan minat secara tepat. Ketika seorang masih kecil ataupun anak kecil, bakat dan minat dapat terlihat dari observasi orang tua terhadap hal yang disenangi oleh anaknya. Sedangkan untuk anak usia remaja yang telah memiliki kesenangan sendiri di berbagai bidang, seringkali merasa kesulitan untuk menentukan hal yang paling diminati, karena merasa minat di semua bidang yang ada. Untuk itu, mengetahui secara pasti bakat dan minatnya menjadi hal yang penting. Salah satu cara yang paling akurat untuk mengetahui bakat dan minatnya adalah melalui tes bakat dan minat. Melalui tes bakat dan minat, siswa dapat lebih mengetahui potensi dirinya termasuk kelebihan dan kekurangannya, baik dari segi akademis maupun kepribadiannya. Melalui tes ini juga dapat lebih terarah untuk mengetahui minat yang sesuai dengan bakatnya. Siswa juga dapat mengetahui jurusan kuliah yang tepat sesuai dengan bakat dan minatnya. Oleh karena itu, tes bakat dan minat menjadi hal yang penting karena sangat membantu siswa untuk mengetahui dan yakin memilih suatu jurusan kuliah, sehingga dapat meminimalisir siswa yang merasa salah jurusan. Bapak, Ibu, dan Dewan Juri terhormat, serta hadirin sekalian, kesimpulan pada mosi debat kali ini adalah saya sebagai pembicara pertama tim afirmasi setuju dengan mosi tersebut. Karena menurut saya, tes talenta bawaan sesuai dengan kemampuan dari seseorang yang lahir dan nilai tidak bisa menjadi patokan tolak ukur. Tes bakat dan minat sangatlah penting dan diperlukan untuk mendaftar perguruan tinggi dan sekolah lanjutan yang akan diteruskan. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan untuk mosi kali ini. Saya selaku pembicara pertama dari tim pemerintah mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.